Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap,
Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, yuk lipat tanganmu, tutup mata, kita akan berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat pagi hari ini, di hari Minggu pagi ini, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Engkau bertakhta atas pujian penyembahan anak-anak Agape Kids. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah hati kami terbuka untuk firman Tuhan dan Engkau membentuk setiap hati kami Tuhan untuk menjadi anak yang taat dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Pada pagi hari ini kita mau belajar satu firman Tuhan yang sangat penting tentang betapa pentingnya kita harus berdoa, ya. Kita harus sebagai anak-anak Tuhan harus selalu berdoa. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang kerendahan hati. Dan hari ini kita mau belajar tentang berdoa. Betapa pentingnya kita selalu berdoa, berserah penuh kepada Tuhan dan minta perlindungan kepada Tuhan. Hari ini judul firman Tuhan adalah bermalam di Gua Singa. Bermalam di Gua Singa. Siapa yang pernah bermalam di hotel? Angkat tanganmu. Siapa yang suka ketika diajak papi mami bermalam di hotel? Angkat tangan. Semua senang ya. Kita bisa menikmati suasana hotel. Tapi ada satu tokoh di dalam Alkitab yang pernah bermalam di dia bermalam di Gua Singa. Kita akan belajar tentang satu tokoh pada suatu saat di sebuah kerajaan Babel yang dipimpin oleh Raja Darius. Raja Darius punya wakil-wakil raja di pemerintahannya dan dia punya pejabat-pejabat tinggi. Dia punya 3 orang pejabat tinggi. Salah satunya yaitu bernama Daniel. Daniel adalah orang yang percaya kepada Tuhan dan dia selalu rajin berdoa. 3 kali sehari Daniel berdoa kepada Tuhan. Dia mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan dan selalu mohon perlindungan Tuhan. Pada suatu kali para pejabat tinggi dan wakil-wakil raja ingin mencari-cari kesalahan Daniel, karena Daniel adalah orang yang diberkati Tuhan. Daniel adalah orang yang sangat dicintai oleh Raja Darius karena punya roh yang luar biasa, karena dia takut kepada Tuhan. Para pejabat tinggi dan wakil-wakil raja ingin menjatuhkan Daniel. Menjatuhkannya bukan didorong untuk jatuh, enggak. Dicari-cari kesalahannya Daniel supaya Daniel tidak jadi orang yang disukai oleh raja. Mereka mencari-cari kesalahan Daniel, ternyata tidak didapati kesalahan apapun yang diperbuat oleh Daniel. Dan akhirnya mereka punya cara jitu untuk menjatuhkan Daniel. Dengan cara apa?
Mereka tahu bahwa Daniel hanya menyembah kepada Allah yang hidup dan tidak menyembah kepada Raja Darius. Nah, kemudian wakil-wakil raja dan pejabat tinggi memohon kepada raja untuk memberikan hukum tentang harus menyembah raja. Dan orang yang tidak menyembah raja dan menyembah Allah yang lain akan diberikan hukuman, yaitu hukumannya akan dimasukkan ke dalam gua singa. Dan pada akhirnya ketika Daniel berdoa kepada Tuhan di kamar atasnya, yaitu kamar atasnya ada loteng yang menghadap kepada Yerusalem, dia berdoa 3 kali sehari. Kemudian ada orang-orang yang menangkap Daniel dan membawanya kepada raja. Raja sangat sedih karena Daniel akan dimasukkan ke gua singa. Raja semalam-malaman tidak bisa tidur. Dan ketika Daniel dimasukkan ke gua singa, raja berkata kepada Daniel, "Daniel, demi Allahmu yang hidup, tunjukkan kalau memang Allahmu itu bisa menolong engkau." Dengan sedih raja mengatakan itu, dan Raja Darius takut Daniel akan pasti dimakan oleh singa-singa itu. Semalam-malaman Raja Darius tidak bisa tidur. Dan pada waktu subuh, raja cepat-cepat datang ke gua singa dengan perasaan yang sedih dan wajah yang layu karena sedih memikirkan Daniel. Dia berkata, "Daniel, apakah engkau masih hidup?" Dan ternyata Daniel dari dalam gua singa, dia bilang, "Ya Tuanku Raja, panjanglah umurmu, karena hambamu ini masih hidup, karena Allahku sudah menyelamatkan aku." Raja Darius sangat kaget dan bersukacita karena Daniel masih hidup. Wow, akhirnya Daniel dikeluarkan dari gua singa. Dan sebagai gantinya, orang-orang yang mau menjatuhkan Daniel, para wakil raja dan petinggi dan keluarganya, dimasukkan ke dalam gua singa. Belum sampai ke dasar gua singa, singa-singa itu sudah menerkam orang-orang yang dimasukkan ke dalam gua singa. Dan tidak sampai di situ, Raja Darius memerintahkan seluruh negeri untuk berdoa dan menyembah Allahnya Daniel, yaitu Allah kita yang luar biasa. Ya, luar biasa. Ketika di dalam gua singa, singa-singa itu mulutnya dikatupkan sehingga tidak memakan Daniel. Kita percaya kekuatan doa orang percaya sangat besar. Pada pagi hari ini kita baca satu ayat hafalan betapa Daniel itu adalah orang yang berdoa kepada Tuhan dan Tuhan benar-benar menunjukkan mujizatnya di dalam kehidupan Daniel. Yuk kita baca sama-sama Daniel 6 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Wow, kita harus belajar seperti Daniel yang selalu berdoa. Kuasa doa orang percaya sangat besar. Pada pagi hari ini kita percaya semua adik-adik harus rajin berdoa. Ya, minta pertolongan Tuhan, berdoa memuji Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kalian. Apa yang menjadi pergumulan adik-adik hari ini? Berdoa buat papi mami, buat oma opa, buat kakak adik semuanya.
buat teman-teman di sekolah, buat guru-guru, buat semua yang kita kenal. Supaya Tuhan Yesus tetap menolong kita, memberkati kita, melindungi kita. Amin. Puji Tuhan, semua diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa, kita mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sangat memberkati kami tentang kisah Daniel yang sempat bermalam di gua singa, tetapi Tuhan meluputkan dari mulut singa-singa yang lapar, dan Daniel tetap hidup dan menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa Allah Daniel adalah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk setiap anak-anak Agape Kids. Bila kami menjadi anak-anak yang selalu berdoa, selalu mengandalkan Tuhan, selalu percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye.